Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayudhya Nurlita. Di sini saya bersama kedua rekan saya, ada Gracia dan juga Rizkan. Kami akan membahas mengenai salah satu teori komunikasi massa, yaitu Spiral of Silence Theory. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai apa itu Spiral of Silence Theory. Nah, secara kebahasaan, spiral diterjemahkan sebagai lingkaran. Kata spiral ini biasanya disebut oleh orang Indonesia untuk menyebutkan benda yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian silent diterjemahkan sebagai keheningan. Jadi, arti dari spiral of silent theory adalah teori spiral keheningan atau biasa juga disebut teori spiral kebisuan. Nah, ini salah satu pengertian dari spiral of silent theory menurut tokoh ada dari Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974 menyebutkan bahwa spiral of silence adalah istilah yang merujuk pada kecenderungan orang untuk tetap diam ketika mereka merasa bahwa pandangan mereka bertentangan dengan pandangan mayoritas tentang suatu subjek. Nah, teori ini mengisyaratkan adanya keengganan seseorang untuk mengemukakan suatu pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat dari kebanyakan orang. Nah, si Newman ini mencoba menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan pesan yang disampaikan oleh media massa tersebut bekerja secara bersama-sama dalam mengembangkan opini publik. Nah, jadi spiral of silent theory adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian kepada pilihan mayoritas dibanding pilihan minoritas. Dalam ilmu komunikasi, teori spiral of silence adalah salah satu teori komunikasi massa di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opini karena mereka tuh merasa terisolasi gitu, sehingga opininya tidak tersampaikan gitu. Jadi si opininya tuh tertutup, tidak terbuka gitu. Nah, dalam teori ini individu maupun kelompok mereka itu merasa takut dan merasa terisolasi untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung maupun melalui media massa. Nah, dalam hal ini juga orang-orang yang tidak terpengaruh dengan spiral of silence disebut orang-orang hardcore atau avant-garde. Nah, jadi orang-orang ini tuh orang-orang yang berpikir mereka tuh punya pendapat, mau tidak mau si pendapat tersebut tuh harus dikemukakan gitu, apapun yang terjadi. Pokoknya saya punya pendapat dan pendapat itu harus dikemukakan di muka publik gitu. Itu termasuk orang-orang yang tidak terpengaruh oleh si spiral of silence ini. Nah, yang kedua akan membahas mengenai tokoh pencetusnya. Teori ini dikemukakan oleh seorang peneliti politik asal Jerman, yaitu Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974. Nah, di mana oleh para ahli, teori ini dikatakan sebagai pembentuk opini publik yang paling berpengaruh. Si Newman ini mempelajari si spiral of silence ini dalam sebuah pemilihan umum atau pemilu. Jadi beberapa pandangan atau opini tertentu tampak mengemuka dibanding pandangan atau opini lainnya. Ia juga melihat bahwa banyak orang yang tidak mengemukakan pandangannya dan memilih diam daripada membicarakan atau membahas pandangan tersebut. Si Newman menyebut bahwa situasi tersebut sebagai spiral of silence gitu. Jadi spiral keheningan yang terjadi ketika orang-orang mengemukakan opininya karena mereka merasa pandangan mereka tuh mewakili dari pandangan yang populer atau sebagian orang yang besar gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang yang merasa opininya tuh berada di orang-orang yang pandangannya tuh nggak populer gitu. Jadi cuma sedikit yang memilih opini tersebut. Jadi orang-orang tersebut memilih untuk diam gitu. Jadi itu merupakan awal mula dari si teori spiral of silence tersebut. Selanjutnya mengenai asumsi dari spiral of silence, ini akan disampaikan oleh rekan saya, Gracia. Saya akan menjelaskan mengenai asumsi spiral of silence theory, di mana asumsi pertama adalah individu dengan pandangan menyimpang akan terancam terisolir dari masyarakat. Maksudnya adalah opini publik berperan dalam menentukan apakah nilai-nilai itu diterima masyarakat atau tidak. Bila seseorang setuju dengan seperangkat nilai-nilai, maka kekhawatiran terhadap ancaman isolasi menurun. Ketika ada perbedaan dalam penerimaan nilai-nilai,
maka ancaman isolasi akan meningkat. Ancaman akan adanya celaan atau kritik dari pihak lain menjadi faktor yang sangat kuat menjadikan seseorang tidak mengemukakan pendapatnya. Dan asumsi yang kedua adalah kekhawatiran akan terisolir menyebabkan individu selalu mempertimbangkan situasi iklim pendapat sepanjang waktu. Asumsi kedua ini menyatakan bahwa perasaan khawatir akan terisolasi menyebabkan individu harus mengukur iklim pendapat sepanjang waktu. Jadi, seseorang yang mengukur iklim pendapat sepanjang waktu itu mengetahui pendapat atau pandangan mana yang populer, yang lebih banyak diterima, dan pandangan mana yang tidak banyak diterima oleh orang. Kemudian perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian terhadap opini publik. Maksudnya asumsi dari yang ketiga ini menyatakan bahwa evaluasi atas opini publik akan mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat. Teori ini juga menunjukkan sifat orang-orang yang tidak suka mengemukakan pendapat pribadinya yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat kebanyakan orang. Kemudian, saya akan menjelaskan contoh penggunaan teori pada media. Contoh penggunaan teori pada media ini adalah spiral keheningan merupakan gejala atau fenomena yang melibatkan saluran komunikasi personal dan komunikasi melalui media massa. Media berfungsi menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Sementara individu dalam hal menyampaikan pandangannya akan bergantung pada pandangan yang dominan. Sedangkan media pada gilirannya akan cenderung memberitakan pandangan yang terungkap dan karenanya spiral keheningan berlanjut. Ini menurut Morrison 2010. Jadi maksudnya adalah contoh penerapan pada media seperti acara TV dikemas dalam bentuk talk show, kebijakan-kebijakan pemerintah dari orang-orang yang dianggap berpengaruh, dan media TV tersebut sebagai jembatan dari aspirasi rakyat untuk pemerintah. Jadi setiap ada acara TV yang menunjukkan talk show ya, itu merupakan salah satu jembatan sebenarnya. Aspirasi rakyat tersalurkan oleh media TV tersebut. Sebagai contoh, misalnya gini, dalam teori spiral keheningan ini, pembahasan minyak goreng yang saat ini lagi hype banget ya di Indonesia. Langkanya minyak goreng itu menjadi fokus poin di Indonesia, bagaimana pemerintah menanggapi pendapat rakyat dikala minyak langka, dan setelah naik harga minyak menjadi banyak. Apakah hal ini ada campur tangan dari oknum-oknum nakal yang memanfaatkan situasi tersebut? Dan hal ini menjadi pertanyaan rakyat yang ingin dikemukakan kepada pemerintah, ya, namun menjadi ketakutan tersendiri bagi rakyat yang ingin mengemukakan aspirasinya. Contoh judul penelitiannya akan dijelaskan oleh partner saya, oleh Rizkan. Silakan Rizkan. Terima kasih untuk Kak Grace. Yang selanjutnya yaitu ada contoh judul penelitian. Lalu yang pertama yaitu ada judul pengaruh pemberitaan konflik etnis Rohingya pada harian Serambi Indonesia online terhadap pembentukan opini publik organisasi KAMMI Banda Aceh. Untuk masalah yang diteliti yaitu apakah terdapat pengaruh pemberitaan konflik etnis Rohingya pada harian Serambi Indonesia online terhadap pembentukan opini publik organisasi KAMMI Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberitaan konflik etnis Rohingya terhadap pembentukan opini publik organisasi KAMMI Banda Aceh serta mengetahui hubungan variabel pemberitaan konflik etnis Rohingya. Untuk kesimpulan yaitu terdapat pengaruh dan hubungan pada pemberitaan konflik etnis Rohingya pada harian Serambi Indonesia Online terhadap pembentukan opini publik organisasi KAMMI Banda Aceh dengan ditolaknya So dan H diterima tetap memperhatikan secara informasi yang didapat. Lalu hasil penelitiannya yaitu membuktikan bahwa terhadap pengaruh pemberitaan konflik etnis Rohingya pada harian Serambi Indonesia Online terhadap pembentukan opini publik organisasi KAMMI Banda Aceh dengan tingkat signifikansi 5%, bahwa terdapat hubungan antara pemberitaan konflik etnis Rohingya dengan pembentukan opini publik organisasi KAMMI Banda Aceh. Untuk judul yang selanjutnya yaitu ada Indonesia
COVID-19 issue on media, review on spiral of silence, application theory. Lalu ada judul yang selanjutnya yaitu tanggapan masyarakat Tomoli terhadap lahirnya retail pasar modern di Kelurahan Tomoli, Kecamatan Tomoli, Kabupaten Luwu Timur. Lalu di sini masuk ke teori media, apa menurut Dennis McQuill? Menurut Dennis McQuill, teori spiral of silence ini termasuk ke dalam teori media, teori kritis. Pada teori spiral of silence ini mengisyaratkan adanya keengganan seseorang untuk mengemukakan pendapatnya yang mungkin tidak sama dengan pendapat dari kebanyakan orang. Hal tersebut membuat adanya ketidaksamaan dan ketertindasan oleh sistem yang sebagian besar membahas konflik of interest. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Ya, terima kasih. Sekian materi yang kami sampaikan mengenai Spiral of Silent Theory. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.